Tapi yang membedakan kita, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara terus bertahan dan bertahan dan bertahan, bertahan dan bertahan dengan Tuhan. Saya percaya mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara saya ada kekuatan lagi, saya bisa apa-apa lagi. Tapi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara bertahan dan bertahan, kekuatan yang tidak pernah terbatas itu akan turun untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kata ada dalam lubang kematian, mungkin ada dalam maut kematian. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara bersandar kepada Tuhan, karena kuasa yang ada dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara itu lebih besar. Lebih besar. Sekalipun kita ada dalam hadapan maut kematian sekalipun, tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan kesampai. Itu tidak akan sampai Bapak Ibu Saudara. Karena kita biji matanya Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, Yesaya 43 bahwa hidupmu itu sangat berharga dan berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan saja bilang, malaikat turun. Lihat bepung anak Debbie. Tuhan, malaikat turunlah untuk lihat saya punya anak-anak Tuhan. DBISBelo tuh, dong ada begini. Turun untuk melihat kehidupan mereka. Siapa kita? Malaikat Tuhan kan? Ada bersama-sama pujian penyembahan di sana. Tapi kenapa Tuhan suruh untuk turun ke bumi ini? Siapa saya dan Bapak Ibu Saudara? Siapa kita hari ini kalau kita masih bisa berbicara? Siapa kita hari ini kalau kita bisa masih memuji Tuhan? Karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan. Alat penampi itu untuk membersihkan, untuk memisahkan. Yang bersih akan diolah, sekamnya akan dibuang. Beras akan dimasak menjadi makanannya kita, sekam itu akan dibuang. Tidak ada guna apa-apa. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang hidupmu sangat berharga, mari pertahankan hidup itu yang berharga untuk Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang mengalihkan hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan ada sedikit pun yang bisa menggoloti hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi izinkan Tuhan yang terus bertata dan berkarya dalam hidup kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi kita mau berkata, masalah itu kecil. Aku punya Tuhan yang besar dalam masalah itu. Iya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka Petrus, Yohanes, Yakobus mereka pergi tangkap ikan. Nah semalaman sudah dapat apa-apa. Pulang, sudah dapat apa-apa. Nah seperti kalau di sini ada yang ojek begitu ya, bekerja atau apalah begitu ya. Ini dari pagi ini jam 6 sudah keluar. Bab tua pulang, bab tua pulang sudah bawa apa-apa. Mam tua tanya, mana yang didapatin? Tidak ada. Tidak ada yang saya dapat hari ini, sudah ada penumpang. Lu pi ulang tuh. Pi ulang. Bab tua langsung marah. Ini yang kerja dia. Mantu di rumah. Suruh dia ulang lagi. Kok dia memang. Jangan kau ngomong memang. Ya. Tak usah ngomong. Ini saya ini dari pagi sampai malam keluar. Suruh dapat apa-apa. Sekarang lo mau pilih Beta. Suruh Beta pi lagi. Pi lagi. Ini logat Padang Panjang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pengeringan kita dengan Tuhan adalah bagaimana kedekatan kita. Kita mau keluar dari penampian atau kita mau tetap dalam penampiannya Tuhan. Kita rindu semua, saya pun rindu semua. Kita terus ada dalam penampiannya Tuhan. Kita terus ada dalam tangannya Tuhan. Kita terus ada dalam lingkarannya Tuhan. Kita tidak keluar dari relnya Tuhan. Kalau kita keluar dari relnya Tuhan, seperti kereta api ya. Kereta api itu jalan. Nah kalau dia suka keluar itu sudah jatuh. Nah apalagi ketong manusia ini punya daging. Ya makanya dalam hidup ini mungkin kita berkata, detik ini, jam ini saya lolos. Tapi belum tentu di depan kita lolos. Mungkin saat ini kita bilang saya lolos jam sekian, tapi belum tentu di depan itu tidak lolos. Tapi bagaimana caranya supaya saya tetap
pandang Tuhan, hidup di dalam Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan yang terus berkarya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu, ini beta sulama kok apa belum? Mengalir terus. Mengajar terus. Oke, semasak kok? Sudah masak semua? Belum, nanti ketong rame-rame masak. Oke. Selesai ibadah, ketong rame-rame masak. Langsung tahu rumahnya siapa. Oke, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ketika dalam pengeringan kita dengan Tuhan, yang paling pertama Tuhan hakimi adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat Tuhan itu yang Tuhan hakimi dahulu. Kalau orang bilang kita yang pertama, istilahnya begini, kalau misalnya ada dalam pertemuan, kita orang pertama yang akan disuruh nanti berbicara. Nah pasti orang akan siapkan sebaik mungkin. Mungkin dia goyang apa namanya, kayak goyang panggung tuh begitu, kayak menggigil begitu ya. Pasti dia akan persiapkan. Bagaimana cara saya ini orangnya grogi. Ini kemana ini? Seorang pertama yang disuruh. Seorang pertama yang disuruh, bagaimana caranya supaya saya memberikan yang terbaik. Jangan sampai nanti saya berbicara salah. Jangan sampai saya ketika saya menerima pertanyaan saya salah jawab. Dia akan siapkan yang terbaik. Dia akan siapkan mentalnya yang terbaik. Tapi ketika di akhir itu, ketika dia sudah memberikan yang terbaik, dia menjawab pertanyaan dengan baik, dia tinggalkan tempat itu dan pindah ke tempat, dia akan bersyukur dan bersyukur, dia akan bersuka cita. Demikian kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mempersiapkan yang terbaik dan terbaik, saya percaya bahwa di akhir itu kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, kita menjadi pemenang dan bakal kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan kita akan dibersihkan. Hari-hari ini kita lihat keadaan yang sedang terjadi. Bersyukur hari ini saya mau pirote, soalnya saya ada berdoa ini angin kok jangan angin lah begitu ya. Tanggal 7 saya sudah jalan ke roti ini, kalau angin lagi saya bilang, saya telepon di roti ini angin. Dok bilang begini, lu som iman, iman tetap iman. Jangan coba-coba. Saya bilang begini, lu punya iman? Coba, ada singa banyak tuh, masuk. Kalau punya iman. Masuk sah. Singa nanti cabik-cabik. Baru tahu. Karena Tuhan itu kasih ketemu hikmat. Dia bilang sama iman dan iman. Ini angin, ini bulan berapa tuh? Sampai sekarang suami istri sudah dapat. Bilang terus kan yang kapal tenggelam di Fukuoka. Ya, sampai sekarang kan ketemu. Padahal angin juga sudah kayak kemarin-kemarin. Nah sudah terjadi nak, coba saya tinggal, coba saya jangan coba saya jangan ini. Itu coba-coba. Tapi pengeringan kita dengan Tuhan itu tidak ada yang coba-coba. Tidak ada yang coba-coba. Melayani Tuhan itu tidak ada yang bilang coba-coba. Pengeringan kita dengan Tuhan tidak ada bilang coba sah. Kalau katong lolos terus, nak katong ikut terus. Coba dulu 1 bulan. Nanti kalau ada masalah, nggak usah, kok masih banyak gereja nah. Ya gereja kan banyak. Nah, masih banyak gereja. Masalah terus. Lebih baik pindah dari sana saudara. Masalah. Bapak Ibu Saudara ingat, selama katong hidup di dunia ini, masalah itu tetap ada. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi
Tapi yang sempurna itu ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mencari yang sempurna. Kalau kita sudah karena kita sudah sempurna kata berdosa. Jangan. Tuhan bilang kalau berdosa sudah masuk surga. Pemabok, peminum, semasuk. Tuhan sudah kumpul orang yang hidupnya dosa. Ingat Yesaya 14, 12 sampai 16. Itu tentang Lucifer. Bahkan kamu putra fajar, kamu bilang mau naik ke langit, kamu mau bilang duduk di tapak, kenapa kamu dibuang di bumi? Satu kepercayaan yang Tuhan pakai, satu kepercayaan yang Tuhan beri untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Malaikat kan untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tapi mau sama dengan Allah, kadang sudah bisa bilang kita harus sama dengan Tuhan. Tapi kita sebagai anak harus tunduk kepada ayah kita, papa kita. Ya. Begitu terus dalam memiliki kerendahan hati kita dalam melayani Tuhan. Kalau orang melayani Tuhan tidak punya kerendahan hati, dia akan keluar. Sembah-sembah pun dia akan keluar sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dalam pelayanannya, sekalipun dia diinjak-injak, dia akan terus melayani Tuhan. Kenapa? Dia berpikir bahwa saya melayani Tuhan bukan melayani kamu. Memang Bapak Ibu Saudara, kita melayani manusia yang ada dulu, tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Ya, Tuhan saja Yesus kita turun di bumi ini. Dia anak raja di atas segala raja, duduk di kursi kerajaan yang sebenarnya, untuk pangkal kakinya, untuk suruh saya dan Bapak Ibu Saudara melayani dia. Tapi Tuhan kita, dia tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga statusnya sebagai raja di atas segala raja, tapi dia habiskan waktunya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia habiskan waktunya untuk jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan. Iya. Dia anak raja di atas segala raja. Bagaimana di kerajaan? Coba sekarang ketempi di anak gubernur tuh ambil air minum tuh. Berani? Ada. Ini anak gubernur. Tapi jangan anak gubernur deh, anak desa sah, anak kepala desa. Suruh dia. Pasal ini harus siapa? Dia bapak kepala desa. Yang kasih sembako nih, bukan bapak. Sekarang harus suruh beta leh. Tapi Tuhan kita, Yesus kita sebagai anak raja di atas segala raja, dia turut untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur sekali Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya suka cita sekali, saya senang sekali. Kenapa? Seandainya waktu itu saya lamar di PGSD dulu, karena memang ini Tuhan pun mau bukan di situ. Karena pertama saya selesai SMA itu saya ikut PNS Bapak Ibu, sampai lulus. Yang kedua, setelah itu sampai lulus saya lamar di koperasi kerja di dekat kantor, karena manajernya itu kami kenal dan saya disuruh untuk masuk ke situ. Ternyata itu juga sudah jadi. Ketika saya pergi masuk untuk kuliah PGSD di Sumba, itu pun saya pergi sudah tutup pendaftarannya. Nah sekarang saya mau kemana? Sudah lulus PNS, sudah lulus ini koperasi, pendaftaran sudah tutup. Sekarang kita mau di mana? Makanya saya kerja 2 tahun, Bapak Ibu Saudara. Saya kerja dan puji Tuhan tempat kerja saya juga luar biasa, dan saya bersyukur Tuhan bahwa saya di tempat itu dengan
luar biasa juga. Dan setelah itu 2 tahun saya kerja, saya terus berdoa dengan Tuhan. Saya makan apapun, ketika saya berdoa saya terus ingatkan Tuhan. Tuhan, beta mau manusia yang suruh beta, beta mau Tuhan yang suruh beta. Tapi Tuhan jawab doa saya. 2 tahun baru Tuhan jawab. Dan saya bersyukur sekali waktu itu hari Senin. Saya masih ingat sekali, itu hari Senin jam 6 pagi Bapak Gembala telepon saya, masih ingat. Itu 12 tahun yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara. Dan pagi-pagi itu saya tidak tahu juga, saya mandi pagi begitu, setengah 6 saya sudah mandi. Biasanya saya mandi jam 8. Itu jam 6, setengah 6 saya sudah mandi. Jam 6 Bapak Gembala telepon. Mana mau pergi kuliah, sampai ada tawaran memang. Sampai ada memang tawaran Bapak Ibu Saudara. Saya bilang langsung bilang, iya. Pada uang langsung ada. Kerja juga langsung ada Bapak Ibu Saudara. Karena uang langsung ada. Tapi tidak tahu ya. Kadang kerja tiap bulan ada uang mau, tapi sudah ada uang. Saya mau berangkat ini uang 1.000 rupiah ini sama ada. Tidak ada sama sekali. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan utus saya ke sana, pasti Tuhan buka jalan. Puji Tuhan, ketika saya berangkat Bapak Ibu Saudara, tempat kerja saya sampai marah dengan saya karena salah satunya saya yang dipercayakan tempat kerja itu. Ya, salah satu. Ketika saya izin bilang begini, ini kan saya panggil Aci, saya panggil Nona. Nona, saya mau izin. Di mana? Saya pergi ke rumah karena saya mau kuliah begitu. Jadi, ini sudah Agustus. Itu sudah bulan Agustus dia bilang begini. Masa masih ada kuliah lagi sekarang? Orang kuliah sudah 2 bulan. Sekarang masih ada lagi kuliah begitu. Tapi saya yakin bahwa Bapak telepon saya pasti ada begitu karena dong jaringannya kuat begitu. Jadi sudah, jadi kita bilang Sonde yang telepon. Tidak, masih pakai lomba Sumba dulu ya. Sekarang tidak tahu lagi lomba Sumba ke mana, tidak tahu. Saya bilang tidak, karena yang telepon saya adalah seorang pendeta. Saya percaya itu akan ada tempat pasti nih. Sampai Bapak Ibu Saudara dong telepon ke Surabaya, tanya kampus itu yang saya tuju. Karena mereka sudah kuliahkan beberapa anak sarjana di tempat kerja saya. Dari anak-anak kampung dong ambil dan mereka kuliahkan sampai dosen sebanyak. Mereka telepon ke Surabaya tanya itu tempat, itu orang juga bilang begini, sana ada di tempat begini. Tidak ada kampus yang namanya ini begitu. Sampai besok telepon orang Bapak supaya mereka percaya begitu. Jadi itu sudah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa sekalipun tempat kerja saya bilang sampai marah saya begitu, kenapa kamu mau keluar, kenapa suami kasih tahu kemarin. Saya bilang karena Bapak juga tidak tahu kalau hari ini saya harus keluar begitu. Nah hari ini hari Senin saya pergi ke rumah, saya izin keluarga juga, satupun tidak ada yang mau. Nah ini persoalan ya, satupun tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudara, karena mereka pinginnya saya kembali ikut tes PNS. Saya bilang begini, ikut tes PNS itu kemarin kita sudah ikut lulus, mungkin lulus. Ikut terasa sulit juga. Daftar pergi SD justru. Jadi sekarang ini yang Tuhan mau. Akhirnya puji Tuhan, adik bungsu saya datang dari kota, datang di rumah. Sudahlah, kalau memang dia mau sudah, kasih tinggal. Akhirnya hati saya lega. 1.000 rupiah tidak ada Bapak Ibu Saudara. 4 hari saya harus berpikir uang kapal saya tidak tahu, dan Kupang saya tidak tahu Kupang ada di mana. Ya Kupang ada di mana saya tidak tahu. Apalagi Surabaya itu lebih berbahaya, Jadi siapkan dana biaya. Artinya ketika saya berangkat, tempat kerja saya kasih saya apa yang saya pikirkan, itu yang saya butuhkan. Ternyata Tuhan sediakan lebih dari itu. Saya masih ingat itu hari pesawat Batavia. Kata berangkat dari sini beta dengan Kak Joni jam 9 pagi gitu ya. Jadi tiketnya memang mahal waktu itu, 1.300.000. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan keadaan yang ketika kita terus memang percaya bahwa Tuhan itu buka jalan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya keyakinan yang penuh dengan Tuhan, mungkin detik ini pun tinggal berapa menit ini sudah dapat apa-apa, tinggal satu pun Tuhan bisa kerjakan itu. Tuhan bisa kerjakan itu, tinggal 1 jam, tinggal
kerjakan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kekal saja Tuhan sediakan. Apalagi yang kita nikmati sebentar makan kebuang. Ya, kita buang begitu ya. Jadi mari kita terus jangan keluar dari relnya Tuhan. Kita terus ada dalam relnya Tuhan. Kita terus ada dalam penampilannya Tuhan. Teruslah bertahan, teruslah bertahan. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan? Isilah hal-hal yang rohani yang membangkitkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bilang, Efesus 6 bilang, lawanmu itu bukan darah dan daging. Kalau firman Tuhan bilang, lawanmu adalah darah dan daging. Ayo lomba-lomba makan seimbang. Lomba-lomba makan makanan yang bergizi-gizi. Karena kita butuh tenaga untuk kita melawan orang yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, lawanmu itu bukan darah dan daging. Tapi lawanmu itu adalah penguasa yang tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Kita pakai apa? Pakai apa? Makanya saya bilang, kalau firman Tuhan lawanmu itu darah dan daging. Kak siapa itu masuk akal? Masuk memang. Iya, kalau itu dihitung tentang kekuatannya dia, sudah masuk memang. Logat timur ya. Iya. Sudah masuk hitungan memang. Tapi Tuhan bilang, lawanmu adalah penguasa. Tuh lihat dia kecil kan, tapi kuasa yang ada dalam dirinya itu besar. Ya. Kuasa yang ada dalam diri itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Secara fisik kecil, tetapi secara rohani itu adalah hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada pergumulan yang Tuhan belum menjawab. Ada hal-hal yang kita butuhkan, ada hal-hal yang kita perlukan. Sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan saya bergumul, tapi kenapa Tuhan belum menjawab? Janganlah kamu sesali waktunya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mari kita terus beritakan Injil, siap sedialah kita. Baik dan tidak baik waktunya, kita terus kabarkan Injil itu. Kita terus memperkatakan kebenaran dalam kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah. Baik dan tidak baik waktunya, kamu terus siap. Baik dan tidak baik, kamu terus siap. Hidupmu dipersiapkan. Matius 5 bilang, bukankah hidupmu itu lebih penting dari apa yang kamu makan dan minum? Bukankah tubuhmu itu lebih penting dari apa yang kamu pakai? Hidup sangat-sangat penting. Makanan, Bapak Ibu Saudara, boleh beli berapa ratus pun boleh beli, tapi hidupmu tidak bisa dibeli. Amin. Ya. Makanan kita boleh beli berapapun kita bisa beli, tapi hidupmu itu tidak bisa beli. Di pasar kayak ada jual, ada? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara boleh beli pakaian yang bermahal-mahal, bermerek-merek, tapi tubuhmu itu tidak bisa dibeli. Ya. Karena firman Tuhan bilang tubuhmu itu adalah baik. Hidupmu, Tuhan bilang hidupmu itu bergantung kepada saya. Ketika Tuhan inginkan pohon, Tuhan hanya berbicara kepada tanah. Hai tanah, keluarkanlah pohon-pohon. Ketika Tuhan inginkan ikan, Tuhan hanya berbicara kepada laut. Hai laut, keluarkan ikan-ikan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekarang apa makan ikan? Senada ikan
dari darat? Ada? Tidak. Ada? Tidak ada. Ketika Tuhan inginkan binatang-binatang melata, Tuhan hanya berbicara kepada padang, hai padang, keluarkanlah binatang-binatang melata, maka keluarlah rusa. Ya, cuma ambil rusa, toh. Itu Tuhan inginkan. Tetapi ketika Tuhan inginkan saya dan Bapak Ibu Saudara, Kejadian 1 ayat 24 kalau 26. Dia bilang begini, marilah kita jadikan mereka menjadi serupa dan segambar kita. Tadi saya bilang ketika Tuhan inginkan pohon, Tuhan berbicara kepada tanah. Tuhan berfirman kepada tanah. Ketika Tuhan butuhkan ikan-ikan, Tuhan hanya berfirman kepada laut. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di Kejadian 1. Tapi ketika Tuhan inginkan saya dan Bapak Ibu Saudara, Dia bilang, marilah kita jadikan mereka menjadi serupa dan segambar kita. Kenapa Dia bilang, marilah kita jadikan mereka serupa seperti ikan, serupa seperti binatang-binatang yang lain. Tapi Tuhan bilang, marilah kita jadikan mereka serupa dan segambar kita. Allah berbicara atas dirinya. Amin. Ya, makanya kita ini sangat-sangat berharga sekali. Kita ini sangat-sangat berharga. Karena ada ikan bilang, kakak, tangkap beta su, dia mau mati. Ada ikan berbicara. Tiba-tiba di laut,